Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami kelompok 6 dari kelas 10-1 akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Mengusut Hoax and Hate Speech di Tengah Gencaran Konflik dan Perebutan Suara Publik. Namun sebelum ke sana, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Nabila Safa, absen 30. Dimian Wicaksana, nomor absen 13. saya Gusti Ayu Kirana, absen 16. Saya Ahmad Ali, absen 2. Saya Panji Alam, absen 33. Dan kami akan melakukan presentasi kami yang akan dimulai dengan pembacaan definisi oleh Nabila. Apa sih arti dari hoax dan hate speech? Jadi, hoax adalah berita bohong atau berita yang dibuat dengan tidak ada faktanya, melainkan direkayasa atau dibuat-buat untuk menutupi kebenarannya dan demi kepentingan suatu pihak atau hanya kesalahan komunikasi. Dan hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada suatu individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek. Ya. Kedua permasalahan ini adalah permasalahan yang berkembang sangat cepat seiring dengan berjalannya konflik antara Palestina dan Israel. Pada hari-hari sejak pasukan Hamas menyerbu Israel, media sosial dibanjiri oleh video dan foto yang bertujuan untuk mengangkat konflik ini ke media sosial. Israel dituduh telah membohongi dunia internasional dengan seolah-olah menjadi korban atau plain victim. Padahal, Israel telah melakukan aksi yang sangat kejam. Dan seperti yang kita ketahui, masalah ini bukan masalah yang baru, melainkan konflik yang telah berkecamuk sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Banyak media telah memberitakan terkait dengan penyebaran hoax konflik Palestina-Israel. Berita-berita ini berisi kronologi kejadian palsu yang disertai dengan foto dan video yang tidak jelas jejak sumbernya. Ujaran kebencian terhadap Palestina pun kini menyebar luas di internet. Diskriminasi, rasisme, dehumanisasi tak henti-hentinya dibicarakan hingga dijadikan konten yang menyebar luas di tengah teradanya konflik ini. Ditambah, hal ini diperparah dengan adanya bias algoritma, di mana banyak media barat telah melakukan shadow banning hingga memblokir konten-konten yang membicarakan tentang konflik ini, sehingga semakin membungkam suara publik dan suara kebenaran. Namun sebenarnya, mengapa konflik ini perlu kita kaitkan dengan pengaruh hate speech dan hoax? Dan juga mengapa suara digital kita penting dalam penyelesaian konflik ini? Sudah bukan menjadi pertanyaan lagi bahwa internet telah menguasai dunia. Media-media besar kini telah berlomba-lomba untuk mengikuti suara publik untuk demi menggait audiens. Maka dari itu, sekecil apapun upaya kita dalam menyuarakan konflik ini akan sangat berarti. Hal ini juga dengan harapan supaya suara kita bisa mencapai seluruh dunia, sehingga kita dapat bersatu untuk meluruskan konflik ini. Baik, untuk pencegahan dari konflik ini atau kasus yang kita hadapi ini, yang pertama, kitanya harus meningkatkan kesadaran publik akan konflik Israel-Palestina. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan melakukan mendukung penyebaran berita yang menyuarakan kebenaran. Dan kita bisa melakukan like atau reshare ataupun repost dengan berita yang mengandung kebenaran tersebut. Dampaknya, kita akan mendorong penyelesaian masalah konflik Israel-Palestina secara adil dan damai. Selanjutnya ialah how to prevent. Sebelum itu, kalian pada tahu nggak sih prevent itu apa? Prevent itu adalah mencegah. Jadi bagaimana cara mencegah hoax dan hate speech? Jadi yang pertama adalah hoax terlebih dahulu, yaitu dengan cara tidak langsung membagikan informasi jika telah menerimanya. Yang kedua, selalu mengecek informasi suatu informasi yang diterima. Yang ketiga, membagikan informasi yang benar dan memberitakan mana yang hoax. Dan terakhir, selalu bijak dalam menggunakan internet dan bermedia sosial. Selanjutnya ialah hate speech. Bagaimana cara mencegah hate speech? Yaitu dengan cara menjaga etika dalam berkata, bertindak, dan berinteraksi di dunia maya. Yang kedua, melakukan blokir pada orang yang berpotensi melakukan hate speech. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang lain tentang bijak dalam berinternet dan bermedia sosial. Yang terakhir, selalu bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Hal ini kita lakukan dengan harapan bisa semakin menyebarluaskan dan bisa mensosialisasikan pencegahan hoax dan hate speech, bahayanya, dan juga bagaimana kita bisa mencegahnya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami juga turut bersimpati serta berempati dengan kasus yang sedang terjadi, konflik yang sedang terjadi di Palestina, dan kami berharap semoga konflik ini bisa segera selesai dengan cara yang paling adil dan damai. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.